Halo, selamat jumpa dengan saya Marga Singgi. Hari ini tanggal 12 September 2025. Saya kembali ingin berbagi bincang-bincang kita pada pagi ini. Saya beri judul Lemot Delete aja. Maksudnya apa? Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, hampir semua kita memiliki smartphone, handphone. Banyak di antara Bapak, Ibu, dan teman-teman yang pasti sudah mengalami dari handphone zaman jadul yang baterainya segede batu bata, zaman Nokia, zaman BlackBerry, sampai zaman yang sekarang. Kita berkomunikasi dengan handphone. Lama-kelamaan handphone kita itu suka lemot. Ketika kita bawa ke toko HP untuk diservis, nggak taunya ternyata galeri di handphone kita sudah penuh, maka jadi lemot. Bahkan bukan cuma galeri yang harus dihapus, tapi juga keranjang sampah, trash, kita harus di-delete. Semua gambar, foto, poster, video di galeri dan di keranjang sampah harus dikosongkan, di-delete supaya handphone dapat berfungsi kembali dengan baik, lancar, tidak lemot. Nah, analogi tersebut bisa juga saya ibaratkan seperti manusia hidup kita. Seringkali kita merasakan hidup kita ini juga suka lemot karena dalam keseharian kita suka banyak mengalami masalah rumah tangga, masalah belajar, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah pertemanan, masalah perkawinan, berbagai macam masalah yang semuanya itu membutuhkan pemikiran, sehingga hidup kita ini jadi stuck. Kita sulit, kadang-kadang serba salah. Mau berbuat begini salah, mau berbuat begitu salah, mau melangkah salah, tidak melangkah salah, mau bicara salah, tidak bicara juga salah. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau masalah-masalah tersebut kian banyak, tambah banyak, maka biasanya akan menimbulkan stres. Kalau stres sudah kebanyakan, banyak stres, akhirnya kesehatan mental kita jadi terganggu. Kalau kita tidak kuat menghadapinya, maka biasanya akan mengalami gangguan jiwa. Otak kita jadi kurang seon. Jadi
suka blank, kosong, tidak tahu apa yang mau dilakukan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jadi semua memori yang ada di hidup kita ini banyak yang harus di-delete, dibuang, dalam arti kata ya dikosongkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apa penyebab itu semua? Yang pertama ya karena pada dasarnya manusia mempunyai tanha dan awidya, keinginan dan kegelapan batin. Memang salah kita punya awidya. Kalau punya awidya ya jelas salah. Itu kebodohan, ketidaktahuan, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu kalau tanha, keinginan, apakah salah kita punya keinginan? Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, justru keinginan inilah yang menjadi sumber penderitaan. Keinginan ingin menjadi pintar, menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi terkenal, menjadi apapun, baik itu keinginan positif maupun negatif. Bila tidak tercapai keinginan tersebut, tidak dapat kita raih, yang ada adalah penderitaan, kekecewaan. Boleh punya keinginan yang positif, tapi kita harus menyadari, andai kata keinginan positif tersebut tidak terpenuhi, ya kita harus menyadari, menerima kenyataan apa adanya, menyiapkan plan A, plan B, plan C, dan sebagainya. Kalau keinginan negatif, jelas itu tidak boleh dong, karena menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita boleh punya keinginan, apalagi keinginan positif. Ingin anak lulus kuliah, menjadi anak yang sukses, pekerjaannya baik, terus dewasa, menikah, pernikahan baik, punya cucu, semua keinginan yang baik itu sah-sah saja. Tapi kalau tidak tercapai ya kita menerima kenyataan apa adanya. Karena dunia ini adalah anicca, tidak kekal. Kalau semuanya itu tidak tercapai, pasti akan menderita. Orang yang sudah bahagia pun, sukses pun, sudah kaya pun bisa berubah. Dan kalau itu berubah, kita akan kecewa. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, nasihat dari guru besar Konghucu juga memberikan kita ingatan bahwa agar supaya kita bisa menjalani hidup dengan baik, maka dari itu kita harus menjaga sila. Orang yang baik susilanya disebut susilawan atau kuncu atau cunce atau seorang budiman. Maksudnya apa? Orang yang susilawan, dia itu tidak akan melihat sesuatu yang tidak susila, tidak mendengar sesuatu yang tidak susila.
tidak membicarakan sesuatu yang tidak susila, tidak melakukan sesuatu yang tidak susila. Kemudian apa yang orang lain lakukan kepada kita itu tidak baik. Apa yang kita tidak inginkan orang lain lakukan kepada kita, jangan lakukan itu. Kenapa? Pada dasarnya hidup kita di dunia ini semua adalah saudara, sesama makhluk, sesama manusia, sesama penghuni alam semesta. Maka kebaikan kepada sesama akan membawa manfaat bagi kita semua. Nabi Lause atau Locu memberikan nasihat, jadilah diri kita ini seperti air yang selalu mengalir ke bawah. Maksudnya kita tidak boleh sombong, tidak harus rendah hati. Memang semua itu sulit, tapi Lause menasihatkan tidak ada yang sulit kok. Perjalanan jauh 1000 li dapat dicapai dengan langkah kaki pertama. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat. Jadi, jangan membawa beban pada hidup kita. Delete, hapuslah semua memori, kenangan, dan semua perilaku yang tidak baik dalam hidup kita, supaya hidup kita itu tenang. Kita tidak boleh terlalu tergantung pada masa lalu dan tidak terobsesi dengan masa depan. Tapi kita harus menyadari kondisi kita pada saat ini dengan hidup berkesadaran. Itu yang dikenal dengan mindfulness. Kita berlatih bersama-sama. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.